Halo anak-anak kelas 6, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, hari ini kita akan bahas kuis kita IPA ya, pada pertemuan kita sebelumnya ya. Nah, kita lihat soal kuis kita yang ada di halaman 110, nomor 1 sampai nomor 4 ya, itu tugas kalian kemarin untuk kuis pada pertemuan sebelumnya. Mari kita bahas satu persatu ya. Soal yang pertama, dilihat soalnya ada di sini ya. Pasangan yang tepat antara tumbuhan dan cara perkembangbiakan vegetatifnya ditunjukkan oleh jawaban paling tepat itu adalah C ya. Bambu itu berpasangan atau perkembangbiakan vegetatifnya itu menggunakan tunas ya, berarti satu pasangannya C. Kemudian nomor 2 stroberi itu berkembang biaknya menggunakan geragi ya, jadi nomor 2 itu adalah E. Kalau kita lihat dari option jawaban A, B, C, dan D, kalau sudah 1C 2E ya, jadi sudah jelas jawabannya sudah pasti yang C ya, karena kalau yang D tidak mungkin karena di sana sudah 1 itu adalah A, jelas sudah salah. Berarti berikutnya mari kita cek untuk yang kunyit ya, kunyit menggunakan akar tinggal atau rizoma, berarti pasangannya adalah 3 adalah D. Kemudian 4 bawang merah perkembangbiakannya menggunakan umbi lapis, yaitu 4 pasangannya adalah B. Dan yang terakhir lumut menggunakan spora, berarti 5 adalah A. Jawabannya paling tepat berarti adalah C ya. Lanjut nomor 2, perhatikan. Pernyataan berikut yang tepat adalah A. Embrio hewan ovipar tidak dibungkus cakang telur. B. Setelah beranak, induk betina hewan vivipar akan menyusui anaknya. Yang C, contoh hewan ovovivipar antara lain ikan pari, hiu, dan semua jenis unggas. Yang D, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan disebut hewan ovipar. Jadi pernyataan yang paling benar dari A sampai D itu adalah yang paling tepat adalah yang B ya. Setelah beranak ya, setelah beranak, induk betina hewan vivipar akan menyusui anaknya ya. Ingat, vivipar itu hewan melahirkan. Kalau ovipar berarti dia bertelur, sedangkan kalau dia melahirkan dan bertelur itu disebut dengan ovovivipar ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Lanjut nomor 3. Bagian bunga yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah titik-titik dan titik-titik. Jawabannya apa yang kalian jawab itu udah tepat, yaitu benang sari dan putik ya. Jangan lupa. Kemudian yang keempat, yang terakhir, jelaskan perbedaan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami dan buatan. Lalu tuliskan keuntungan dan kerugian dari perkembangbiakan berikut. Oke, dari apa yang sudah kalian berikan ke Ibu, itu sudah tepat bahwa perkembangbiakan alami itu berarti menggunakan bagian dari tubuh dari induknya yang bisa dijadikan sebagai alat perkembangbiakan. Sedangkan vegetatif buatan itu dibantu oleh manusia ya untuk mengembangbiakan atau untuk melakukan perkembangbiakan dari tumbuhan ya. Dan untuk keuntungan dan kerugian dari setiap perkembangbiakan vegetatif ataupun buatan ya. Kalau untuk vegetatif alami, kerugiannya sifat induk belum tentu sama persis dengan sifat anaknya ya. Dan berbuahnya lebih lama. Kalau keuntungannya, umur tumbuhan lebih lama dan secara bentuk lebih besar dan kuat. Sedangkan untuk vegetatif buatan, kerugiannya itu umur tumbuhan itu lebih singkat ya, artinya tidak akan bertahan lama tumbuhan tersebut. Tapi keuntungannya sifat yang diturunkan dari induk ke anak itu persis ya, dan lebih cepat berbuah. Nah,
Jadi itu keuntungan dan kerugian kalau melakukan perkembangbiakan secara alami dan buatan. Nah, dari apa yang sudah kita kuiskan kemarin, sudah kita bahas hari ini, dan apa yang sudah kalian kumpulkan sudah kamu cek kembali ya. Bagi yang kurang tepat silahkan diperbaiki untuk bahan belajar kamu pada akhir semester nanti ya. Nah, untuk kuis kamu hari ini silakan kamu lanjutkan lagi mengerjakan latihan yang terdapat di halaman 110 ya, yaitu muatan IPA KD 3.3. Silakan kamu kerjakan nomor 6 sampai nomor 9 ya. Jadi ada 4 nomor, 6, 7, 8, 9 di halaman 110 dan 111. Silakan kalian tuliskan soalnya, kemudian jawaban. Dikerjakan di buku latihan seperti biasa dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan kuis kita dan juga kuis untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Ingat, tetap sehat, tetap semangat, selalu jalankan protokol kesehatan, yaitu dengan cara melakukan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dari orang sekitar. Sampai di sini dan sampai jumpa.